puji Tuhan. Mari tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan seluruh kehidupanmu, siapkan seluruh hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari buka suaramu, buka hatimu, angkat pujian menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Yesus kami sembah. Yesus kami tinggikan.
Bapa yang baik. Sore hari ini kami mau terus memuji, menyembah, bahkan meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang siap memuji, menyembah dan bersorak bersama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan segala seluruh kehidupanmu, siapkan tanah hatimu yang paling terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, rencana kami siap untuk dibentuk, rencana kami siap untuk dilebur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari. Terima kasih. Jadikanlah kami
kami bangun di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini. Sepanjang hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup kami melakukan apa yang benar. Mari ya Tuhan, komitmen yang kami bangun ini biar benar-benar terus terekspresi dalam setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya tiba dan akan belajar firman, kebenaran yang manis, kebenaran yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan kami. Kami akan memberikan hati terbaik untuk kebenaran ini. Kami tidak akan menolak dan membantahnya, tapi kami berkomitmen untuk melakukannya. Urapi hamba, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siaplah kami dengar firman. Yang siap dengar firman Allah bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kalau kita bersukacita, kembali beri senyuman kepada kiri kanan. Kasih senyuman terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali berada di area ini, dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara yang mungkin ini adalah kali perdana dan berjumpa dengan saya. Dan tadi saya sudah melayani dalam ibadah raya 1. Kemudian saya kembali dipercayakan dalam ibadah raya 2 saat ini. Sedikit profil saya, nama saya Ronald, marga saya Lumatau. Saya sudah berkeluarga, punya seorang istri dan 3 orang anak dan 1 anak mantu. Dan saya adalah gembala jemaat GPDI Eklesia Tomata, Kabupaten Morowali Utara. Jadi kalau saudara menuju Palu, pasti lewat di depan gereja di mana saya melayani Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala, beberapa gembala ada pelayanan di tempat yang lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya percaya Tuhan pasti berkati kita semua. Satu ayat dalam Alkitab, kita akan belajar bersama-sama lagi dalam ayat ini. Mari kita perhatikan Kejadian pasalnya yang pertama. Kita perhatikan ayatnya yang pertama. Kejadian 1 ayatnya yang ke-1. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana aminnya? Amin. Sekali lagi saya baca kalimat ini, saudara sambut dengan kata amin, lalu beri tepuk tangan bagi Tuhan ya. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita membaca sepintas lalu ayat ini, maka seringkali kita sulit memahami apa makna yang terkandung dalam Alkitab atau dalam kalimat itu. Saya mau berkata kepada kita semua pada sore hari ini, setiap kata dalam Alkitab itu ada informasi di dalamnya. Ketika saudara menjumpai satu kata dalam Alkitab, kita bisa menemukan banyak informasi di dalam kata itu. Dan setiap kata atau kalimat dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Allah atau dalam satu ayat atau satu perikop, maka setiap kalimat itu memiliki maksud dan tujuan. Jadi setiap kalimat ada informasi di dalamnya. Yang kedua, setiap kalimat firman Allah itu ada maksud dan tujuan. Dan setiap kalimat dalam firman Allah itu memberi dampak atau memberi efek kepada manusia. Ini perlu kita paham. Oleh sebab itu ketika saudara baca satu ayat,
Saudara berusaha cari apa informasi di dalamnya. Sebab setiap ayat itu punya rahasia yang sangat dalam. Ada banyak pesan-pesan spiritual yang bisa kita jumpai dan kita temukan di dalamnya. Tergantung bagaimana cara kita menggali, menemukan informasi itu. Lalu informasi itu, karena informasi dari kebenaran ini pasti adalah informasi yang akan terus menolong dan memberkati kita. Dan kita akan belajar dari ayat ini. Ya? Saya berkhotbah dari jam 5:30 ya. Dia jam saja. Kalau saudara salah gosok-gosok di bilang ya. Kasih bunyi sepatu, apalagi kalau yang sepatu yang bunyi-bunyi. Ya, sayang sepatu saya tidak bunyi-bunyi. Atau karena kotor tadi. Haleluya. Mari kita belajar ada beberapa kalimat. Dalam kalimat firman Allah ini ada beberapa kebenaran yang bisa kita jumpai di sana. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ingin kita memperhatikan kata pada mulanya. Perhatikan baik-baik, garis bawahi kata mulanya. Mulanya. Sinonim dari kata mulanya itu apa? Awal. Sinonim dari kata awal itu apa lagi? Pertama. Haleluya. Lalu kalau kita baca kalimat ini, pada mulanya Allah. Kebenaran yang pertama yang bisa kita dapatkan dalam kalimat ini artinya Tuhan yang harus jadi pertama dalam hidup kita. Amin. Saya bilang sama istri saya begini, karena saya panggil istri saya mama. Saya tidak tahu ibu gembala di sini panggil mami atau panggil mother, father, saya tidak tahu. Tergantung cara mengekspresikannya dengan kata. Ya, karena setiap kata itu punya makna yang sangat luar biasa. Saya bilang sama istri saya begini, Mam, Nana itu nomor 2 dalam hidup saya. Oh, tidak. Bukan karena saya punya wanita lain, tapi saya menempatkan engkau nomor 2 karena nomor 1 dalam hidup saya itu adalah Tuhan. Saya tidak mau merampas posisi Tuhan dan taruh istri saya di sana. Saya tidak mau merampas posisi Tuhan, saya taruh anak-anak saya di sana. Saya tidak mau merampas posisi Tuhan, saya taruh pekerjaan saya di sana. Saya tidak mau merampas posisi Tuhan, saya taruh harta dan jabatan di sana yang saya andalkan. Tetap dalam hidup saya, yang saya nomor satukan Tuhan, yang saya andalkan itu adalah Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pada mulanya Allah, artinya Tuhan yang harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Kenapa? Saya mau membuat sebuah kalimat tanya gini. Kenapa Tuhan harus menjadi yang pertama dan paling utama dalam hidup kita? Saya mendapat remaja begini. Kenapa Tuhan itu menjadi yang pertama dan paling utama dalam hidup kita, dan kita harus jadikan memang Tuhan itu yang pertama dan paling utama dalam hidup kita? Karena dengan mengutamakan Tuhan, maka kita akan memenangkan segala situasi dan keadaan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, yang saya sebut dalam kalimat yang lain, mengandalkan Tuhan, maka kita akan memenangkan segala situasi dan keadaan. Atau situasi dan keadaan itu dapat kita menangkan. Artinya begini, kalau kita berada dalam situasi dan keadaan yang pelik,
yang berat, kita punya masalah, kita punya problema, kita berada pada keadaan di mana kita terpuruk mungkin. Ada banyak tekanan, ada banyak badai, ada banyak pergumulan. Sulit kita rasakan, tapi kalau kita andalkan Tuhan, maka kita akan memenangkan situasi itu. Kita tidak akan dikalahkan oleh situasi itu. Kita tidak akan dikalahkan oleh masalah kita. Kita tidak akan dikalahkan oleh pergumulan kita. Kita tidak akan dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Kita tidak akan dikalahkan oleh apa saja yang sementara datang menimpa saya dan saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan. Situasi berat kita bisa kalahkan, kita bisa menangkan. Karena banyak manusia, fakta yang terjadi, banyak orang percaya kalau sudah ada masalah mundur di dalam pelayanan. Banyak anak-anak Tuhan ketika situasi berat datang, maka justru dia tereliminir dalam perjalanan spiritualnya. Dia tidak lagi road race, berada dalam jalur, tapi dia off-road. Jadi saya percaya, saya berdoa, kita semua bisa memenangkan situasi sulit yang kita alami. Saya tidak tahu persoalan apa yang sementara engkau bawa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sementara engkau gumuli. Saya tidak tahu beban apa yang sementara menghimpit engkau. Tapi kalau engkau utamakan Tuhan, Tuhan siapkan mujizat bagi engkau. Tuhan siapkan berkat, Tuhan siapkan kemenangan bagi engkau. Tuhan siapkan joy, sukacita bagi engkau. Haleluya. Asalkan jadikan Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Itu situasi sulit. Lalu kita kan berada dalam dua situasi. Situasi sulit yang pertama, lalu situasi yang kedua adalah situasi yang menyenangkan. Kenapa saya katakan kita menangkan situasi yang menyenangkan? Situasi yang menyenangkan yang saya maksud adalah di mana pencapaian kita sudah capai, kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, di mana kita sudah berada pada titik aman dalam segala pekerjaan kita, ekonomi kita. Banyak orang tidak mampu memenangkan situasi. Yang saya maksud begini, ketika kita berada pada situasi yang nyaman, zona nyaman, di mana hidup kita sudah diberkati, hidup kita aman-aman saja, kita sehat, kita kuat, kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan banyak pencapaian, kita bisa menabung, dan kita bisa menambah deposit kita, maka itu adalah situasi di mana saya kategorikan adalah situasi yang menyenangkan. Banyak orang Kristen yang tak mampu mengalahkan situasi itu, tak mampu memenangkan situasi itu. Dalam artian tidak sedikit orang Kristen yang sukses tapi tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, tapi justru kemudian tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sudah mengandalkan harta dan kekayaan, sudah mengandalkan jabatan dan kedudukannya. Yang dulunya sebelum hidup diberkati oleh Tuhan, betapa setianya dia bergereja, betapa setianya dia berpuasa, betapa setianya dia berkorban, betapa setianya dia berkomunitas. Setelah dia mendapatkan apa yang menjadi mimpi dan harapannya, justru dia mulai undur. Itulah yang banyak kali tidak bisa dimenangkan oleh orang percaya. Tapi kalau kita tetap mengutamakan Tuhan, kita bisa memenangkan segala situasi. Keadaan sulit, keadaan menyenangkan, kita tetap selaras dengan kebenaran. Kita tetap selaras dengan firman. Kita tidak sakiti hati Tuhan. Kita tidak berdosa dengan tindakan kita. Kita tidak berdosa dengan karakter kita. Kita tidak berdosa dengan pola pikir kita. Kita selalu hidup sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari Tuhan. Gak ada amin. Amin. Kasih senyum dulu kiri kanan. Saudara tegak ya. Serius saudara semua begini. Saya bukan malaikat pencabut nyawa. Saya
sementara menyampaikan sebuah pesan yang sangat luar biasa dari Tuhan, yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya sampaikan kepada saudara. Haleluya. Andalkan Tuhan, nomor satu kan Tuhan, maka situasi apapun bisa kita menangkan. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, aman saja bro. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong dan memberikan kita. Jadi dalam prinsip ini nggak perlu takut. Haleluya, nggak perlu takut. Kita tidak sendirian menghadapi situasi apa saja. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan tinggalkan kita kalau kita andalkan Dia. Tuhan berjanji Dia tidak akan biarkan kita kalau kita setia dan taat kepada-Nya. Kepada orang yang setia aku berlaku setia, kata firman. Tapi kepada orang yang tidak setia aku juga berlaku tidak setia. Kesetiaan Tuhan juga menolong dan memberkati kita, tergantung respon dan sikap spiritual kita terhadap Tuhan kita. Tapi saya berdoa kita semua yang ada pada sore menjelang malam ini, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menolong satukan Dia. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Nah, kita lanjut ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang kedua yang akan menjadi sorotan kita adalah kata menciptakan. Jelas sekali dalam Alkitab, dalam ayat ini, langit dan bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Memang kalau kita belajar kitab Kejadian pasalnya yang pertama, di sana menjelaskan tentang Allah, bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, di mana Allah menyatakan kuasa dan kehebatannya yang luar biasa, yang tak terbatas. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan hanya berkata seperti ini, Tuhan hanya berfirman, lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah bumi, maka bumi itu jadi. Hanya dengan perkataan Tuhan bilang jadi bumi, bumi itu jadi. Luar biasa enggak Tuhan kita? Hanya dengan berkata jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda penerang itu jadi. Hebat enggak Tuhan kita? Apalagi yang kita mau lakukan dengan Tuhan kita? Saudara-saudara, hanya cukup berfirman, Dia berkata jadilah bumi, maka bumi itu jadi. Jadilah langit, jadilah benda-benda penerang, jadi darat, ada lautan. Semua hanya cukup berfirman. Tetapi perhatikan baik-baik. Saya ingin kita membandingkan ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan. Coba Efesus 2 ayat 10. Kita perhatikan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Perhatikan baik-baik ya. Taruh di pikiran kita karena kita belajar, dan taruh di hati kita kata menciptakan. Kita bandingkan dengan Efesus 2 ayat 10. Alkitab berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi itu hanya cukup dengan berfirman. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan tidak bilang begini, berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Enggak. Beda. Ada perbedaan ketika Allah ciptakan langit dan bumi serta isinya, dengan Allah menciptakan manusia, itu ada perbedaan. Kalau langit dan bumi hanya cukup Allah berfirman, tapi waktu Allah menciptakan manusia,
Allah tidak bilang hanya cukup berfirman, jadilah manusia itu jadi, enggak. Alkitab menjelaskan begini. Lalu Allah mengambil debu tanah. Lalu Allah membentuk manusia itu dengan tangan Allah sendiri. Tuhan ciptakan manusia bukan hanya cukup berfirman, tapi Tuhan ciptakan manusia, dia bentuk kita dengan tangan Allah sendiri. Tuhan buat kita dengan tangannya sendiri. Lalu Allah menciptakan manusia dengan tangan Allah sendiri. Alkitab berkata, Tuhan ciptakan manusia itu sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan, bukan sama dalam kealahan, karena manusia bukan Allah, tapi sama seperti manusia dalam hal karakter, dalam hal moral dan karakter, sama seperti Tuhan. Ciptaan Allah begitu sempurna. Ciptaan Allah yang sangat luar biasa itu manusia. Kemudian Alkitab berkata, singkat ceritanya, manusia yang diciptakan oleh Allah sama seperti Allah dalam hal karakter dan moralnya berbuat dosa. Maka ciptaan Allah yang sempurna itu rusak akibat dosa. Rusak akibat dosa. Lalu ayat ini Paulus katakan begini. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Orang ini yang bikin itu Tuhan. Buatan Tuhan. Dan ini alat ini siapa yang ciptakan ini? Manusia. Bukan Tuhan. Nanti saya akan singgung sebentar. Kita fokus dulu di sini. Kita ini buatan Allah. Lalu firman Allah bilang begini, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata buatan Allah itu sama dengan diciptakan. Betul nggak? Sama nggak? Sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan, dibuat dalam Kristus Yesus 2 kali. Pertama Allah yang buat kita, kemudian diciptakan ulang lagi oleh Yesus. Pengertian saya maksud? Gini. Coba pahami apa yang saya maksud. Kita ini buatan Allah yang begitu sempurna, sama seperti Allah dalam sisi karakter dan moral. Lalu kemudian rusak akibat dosa. Lalu Yesus bikin ulang gitu orang. Ngerti? Tadinya orang sudah rusak, lalu dibetulkan lagi, dibenarkan lagi. Sama dengan mobil atau motor yang sudah rusak, lalu diperbaiki. Nah, kita itu manusia yang diciptakan oleh Allah begitu sempurna, karena dosa rusak, lalu dibuat lagi, diciptakan kembali. Tidak heran kalau Paulus berkata, kita diciptakan menjadi manusia baru. Tadinya kita manusia lama ini hidup dalam dosa. Kemudian Yesus menciptakan kita kembali menjadi manusia baru. Lewat mana kita menjadi manusia baru? Lewat salib, lewat pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib, dia menderita, jadi hina, dia dicaci maki, dia diancam, dia dibunuh di kayu salib. Itu karena menciptakan kita kembali. Untuk mau bikin ulang saya dan saudara yang sudah rusak, Yesus harus mati. Ini pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa. Yang tadinya berlanjut ini sudah menuju neraka. Tuhan tarik dia menuju surga.
Yesus harus mati. Haleluya. Sadarkah kita begini? Apakah kita menganggap kematian Yesus, penyelamatan Yesus itu tidak berharga? Masih acuh-acuhkan kita dengan kasih karunia Tuhan? Masihkah kita tidak mau bergerak hebat kalau mengiring dan melayani Tuhan? Padahal Tuhan sudah bergerak hebat bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Coba pemikiran spiritual ini kita taruh di hati kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah taruh di hati kita, kita dengar saja kata salib, kita pasti menangis. Karena di salib itu ada pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa. Amen. Sebelum dia terpaku di salib, dia sudah menderita terlebih dahulu. Alkitab berkata dia ditinju, dia benar dipersalahkan, dia sangat menderita. Bahkan Alkitab katakan begini, ia tidak kelihatan seperti manusia. Coba bayangkan seseorang yang tidak kelihatan seperti manusia. Ini sekucur tubuh yang mengalir darah segala. Seluruh tubuh dari kepala alam mengalir darah itu. Ia tidak kelihatan seperti manusia. Itu dia kerjakan karena menciptakan kita kembali yang sudah rusak akibat dosa. Oleh sebab itu saya serukan di hati kita, kalau kita masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosa itu. Karena Yesus sudah menderita karena perbuatan kita. Yesus mati karena saya dan saudara. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Mulut kita masih mulut berdosa. Mata kita mata yang berdosa. Hati kita hati yang berdosa. Masih penuh dengan kepahitan, tidak suka mengampuni. Hati kita punya rancangan yang jahat kepada orang lain. Kita ini diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru kini tiba. Oh, haleluya. Kalau kita semua manusia baru, luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Kan suka yang baru-baru tuh. Handphone baru mana? Udah. Kalau ada yang kasih handphone baru, saya tidak pernah bisa menolak. Sedangkan handphone bekas kasih sama saya tidak punya kekuatan untuk menolak. Apalagi baru. Siapa tahu ada yang kabel lagi sih. Kebetulan handphone saya sudah tua. Haleluya. Saya bukan menyinggung saudara kita. Ya. Tapi kalau saudara tergerak ya puji Tuhan. Haleluya. Selama ya. Lanjut ya. Bukan saya jarang datang. Saya tidak tahu kapan lagi bagaimana mau panggil ya. Ada yang kerja dalam tujuan? Ada yang kerja? Masuk kerja ada? Ada. Bisa 2 jam. Haleluya. Kita selesai sudah datang menciptakan ya. Kita harus sadar bahwa kita sudah diciptakan kembali oleh Tuhan. Kita diciptakan pertama oleh Allah, sempurna kita, tapi rusak akibat dosa. Lalu Allah punya rencana yang sangat luar biasa bagi kita. Dia kirim anaknya yang tunggal untuk menciptakan kita kembali. Hargai dan hormati apa yang Allah kerjakan. Hargai. Bagaimana cara kita menghargai? Dengan kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi ciptaan baru di sini
baru yang berkualitas, bukan sekedar baru. Kan ada baru yang tidak punya kualitas, ada baru yang berkualitas. Nah, kita itu harus menjadi ciptaan baru yang berkualitas. Bukan asal hal. Kalau tidak punya kualitas itu bisa hanya bertahan seminggu, bisa hanya bertahan 2 minggu. Tapi kalau kita punya ciptaan baru, kualitas itu kualitas hebat, maka itu akan bertahan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Amin. Luar biasa, luar biasa. Baik sekali dia. Jangan taruh di pikiran kita itu Tuhan itu jahat. Jangan, dia itu baik sekali. Tapi jangan bikin dia jahat dengan cara dan kata, dengan kenajisan dan kekotoran kita. Karena Tuhan itu bisa murka. Kan? Amin. Lanjut. Kembali ke Kejadian 1:1. Orang mau bilang Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya bicara dulu bumi. Garis bawahi bumi. Saudara tahu bumi? Ada yang tidak tahu bumi? Haleluya. Kita sekolah di mana kalau kita tidak tahu bumi? Haleluya. Alkitab berkata begini. Tuhan bilang kepada Yosua. Tuhan bilang kepada Yosua, di mana kakimu berpijak, di situ aku akan memberkati engkau. Yang bukan orang buku asli, coba bayangkan. Yang bukan orang asli. Sama sekali. Kita bukan penduduk di sini. Kita jauh dari kampung halaman kita. Tapi yakinkan firman Allah berkata, di mana kita berpijak, di situ Tuhan akan berkati kita. Masih kurang paham kita dengan Tuhan kita. Oh, haleluya. Bumi. Jamnya Ibu Gembala ini. Ini hasil bumi. Saya punya jas ini. Hasil bumi, bro. Hasil bumi. Kursi ini hasil bumi. Kamera itu hasil bumi. Hasil bumi. Yang kita makan hasil bumi. Yang kita minum hasil bumi, bro. Morowali pertumbuhan ekonominya sampai 20% ke atas itu karena hasil bumi. Dan hasil bumi itu nikel. Haleluya. Handphone saudara hasil bumi. Gereja ini hasil bumi. Di mana di bumi ini kita berpijak, asalkan kita menomorsatukan Tuhan, lalu kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru, maka kita akan menerima berkat yang luar biasa selama kita ada di bumi ini. Ada janji berkat Tuhan kepada manusia ciptaannya yang ditaruh di bumi ini. Aku saudara tidak tinggal di bumi. Ada yang tidak tinggal di bumi. Tinggal di mana? Di bumi. Haleluya. Bumi ini banyak sekali berkat yang Tuhan siapkan untuk kita.
Haleluya. Tapi bumi yang kita diami ini, kita hanya menumpang. Bilang kiri kanan, orang cuma menumpang di bumi. Menumpang. Saya tidak tahu berapa lama saya menumpang di bumi ini. Tidak tahu saya. Dan yang menentukan berapa lama saya menumpang di bumi itu Tuhan. Saya tahun ini 50 tahun. Saya sudah 50 tahun menumpang di bumi ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya menumpang di bumi ini. Mau suka berapa lama? Siapa yang mau suka menumpang di bumi ini hanya sampai besok? Mungkin kita berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan bilang, bro, besok selesai kau menumpang di dunia. Selesai. Kalau kita menumpang di bumi ini, karena tempat kita yang sesungguhnya itu bukan bumi. Bukan bumi ini tempat kita sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya itu surga. Amin. Di bumi ini memang Tuhan janjikan berkat. Tapi bumi ini penuh dengan penderitaan. Ada ratap tangis, ada duka cita, banyak sekali masalah yang bisa kita jumpai. Sorga itu bebas dari persoalan dan pergumulan. Siapa yang mau bebas dari persoalan pergumulan? Kalau mau suka bebas di sorga. Pulang. Ibu Gembala bilang pulang. Siapa sama suka pulang? Kevin. Oh, tunggu dulu. Belum menikah. Belum dapat jodoh. Manusia itu nanti akan punya 2 tanggal besar. 2 tanggal besar manusia. Itu nanti dia akan punya 2 tanggal besar. Tanggal besar yang pertama itu adalah tanggal kelahiran. Tanggal besar yang kedua itu tanggal kematian. Dan 2 tanggal besar ini biasanya tertulis dengan indah dan rapi di batu nisan. Siapa yang sudah ingin punya 2 tanggal besar? Haleluya. Kalau tunggu dulu. Saya masih ingin punya 1 tanggal besar saja dulu. Tanggal lahir, tanggal mati. Oh, jangan dulu. Saya ingin seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena tidak semua manusia di bumi ini akan mati. Karena ada yang masih hidup ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, manusia yang masih hidup itu diubahkan. Amin. Dalam tubuh kemuliaan kalau dia hidup benar. Saya sih ingin itu begitu. Dalam sekejap mata saya diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Tidak lagi. Tapi itu Tuhan sudah datang. Kita perlu berjaga-jaga saja. Bumi. Mari kita lihat bumi itu. Yesaya. So tidak lama. Sabar. Tidak lama kota. Tidak lama. Kita lihat dulu bumi. Yesaya 24 ayat 17. Coba Yesaya 24 ayat 17.
sambil saya minum, ya. Kita dengar khotbah santai tapi serius, dan taruh itu di hati, ya. Taruh di hati. Yesaya 24 ayat 17. Hai penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Kita. Kalau Anda bukan penduduk bumi, jadi firman haleluya bukan untuk saudara. Hai penduduk bumi, termasuk saya dan saudara, keluarga besar Cornerstone di tempat ini. Kamu akan dikejutkan. Kamu akan dikejutkan. Akan masuk pelubang dan jerat. Perhatikan kita penduduk bumi. Nanti kita orang akan terkejut satu saat. Lalu ayat 18. Lanjut. Lanjut. Halo, penduduk bumi, lanjut. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang. Akan ada bunyi yang mengejutkan. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Perhatikan baik-baik. Sebab tingkat-tingkat langit akan terbuka. Dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi yang kita diami ini Tuhan akan goncangkan dasar-dasarnya. Enak gak kalau bumi ini Tuhan goncang? Kamu akan masuk ke lubang. Artinya kalau Tuhan goncang, bumi ini akan terbelah dan masuk ke lubang kita. Sama seperti Tuhan kerjakan di Palu. Banyak yang masuk ke lubang sampai di atas sampai sekarang. Perhatikan baik. Tingkat-tingkat di langit akan terbuka. Nanti kita akan lihat itu sebentar. Ya, tingkat-tingkat langit. Karena saya masih bicara bumi, belum bicara langit kita ini, belum bicara bumi. Terus lanjut. Kita lihat ini bumi ini. Apa yang nanti akan terjadi dengan bumi ini? Bumi remuk redam. Tahu nggak remuk? Remuk. Coba kalau saudara pegang kerupuk. Apa itu kalau di dalam gendam perak? Itu baru yang kerupuk remuk, bro. Kerupuk kalau kita dengar itu baru yang remuk. Bumi itu akan menjadi seperti itu. Remuk. Kalau kita ada di bumi, lolos enggak? Enggak lolos. Nah, bumi hancur lulu. Bumi ini akan hancur. Bumi gonjang-ganjing. Tahu udah tuh gonjang-ganjing? Gonjang-ganjing. Kalau saudara naik mobil itu yang jalan rusak. Bro, pelan-pelan. Biasa seperti itu. Goncang-ganjing. Sorong sana tuh. Itu akan seperti itu. Tidak enak di bumi kalau begitu. Ya, lanjut. Coba lanjut. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Bro, saya pernah lihat orang mabuk? Atau pelaku? Orang mabuk kalau jalan, pintar. Itu bumi akan seperti itu. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakan yang menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak bangkit lagi. Enak tinggal di bumi kalau seperti ini? Masih suka tinggal di bumi selamanya kalau begini modelnya? Tuhan akan goncangkan bumi dengan gempa.
Gempa kan itu ada 3 jenis gempa. Ada 3 jenis gempa. Gempa yang pertama itu adalah gempa tektonik. Gempa tektonik itu adalah patahan lempengan bumi. Dan kalau gempa tektonik ini terjadi, patahan lempengan bumi ini, kalau dia terjadi di darat, maka itulah yang menjadikan tempat ini bisa rata tanah. Kalau terjadi di darat, hancur di bangunan ini. Kalau gempa tektonik itu terjadi di dasar laut, ketika patahan lempengan bumi itu terjadi, maka airnya masuk ke dalam, lalu dia sembur keluar, dan itulah yang menghasilkan tsunami. Itu gempa tektonik. Bisa terjadi di darat, bisa terjadi di laut. Yang tak ada aman di darat laut bisa terjadi. Lalu yang kedua itu gempa vulkanik. Gunung Merapi, meletusnya Gunung Merapi. Tahukah kita bahwa Gunung Merapi itu bukan hanya ada di darat, di dataran, di darat, tapi Gunung Merapi juga ada di bawah laut. Gunung Merapi yang di Jawa meletus. Yang paling jago orang bilang Mbah Marijan mati juga. Kalau Gunung Merapi meletus, terjadi di darat, terjadi di laut, tetap punya resiko dan membuat manusia menderita. Lalu gempa yang ketiga itu adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu adalah longsor besar, banjir bandang. Aman tak dulunya? Enggak aman, bro. Tapi orang suka sekali lama-lama di bumi ini. Halo. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Persiapkan keadaan spiritual kita. Hiduplah terus andalkan Tuhan. Mari posisikan diri kita tetap menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yang hidup dalam kebenaran. Kalau bumi itu seperti ini, kita mungkin mati, tertimpa oleh bumi ini, tertimpa oleh apa saja, karena gempa, karena bumi ini goncang-ganjing. Kita mati di dalam Tuhan dan surga tempat kita. Amin. Karena salah. Lalu coba Hagai 2 ayat 7. Hagai 2 ayat 7. Ini bumi. Sekarang kita lihat langit. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan goncangkan apa? Langit, bumi, laut. Tidak ada tanpa aman, bro. Biar fondasi itu perusahaan bikin kuat seperti apa buatnya. Kalau Tuhan kerjakan ini ayat, selesai. Langit Tuhan akan goncang. Kalau Tuhan goncangkan langit, dalam kitab Wahyu dikatakan, maka bintang-bintang di langit itu akan berguguran jatuh ke bumi. Tahu tak besar bintang? Mana lebih besar bintang dengan satu kabupaten Morowali ini? Bintang lebih besar. Kalau dia jatuh di kabupaten Morowali, satu bintang saja bisa lari.
Dia jatuh satu bintang di Morowali, kalau Tuhan kasih tinggi selagi di satu bintang. Haleluya. Aman bro. Makanya kalau hidup kita sekarang itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bernafas, kita masih bergerak, setia saja kepada Tuhan. Senang sekali kami hamba-hamba Tuhan kalau saudara setia datang bergereja, saudara setia dalam sebuah komunitas spiritual bersama-sama di situ. Kalau kita masih hidup, hal-hal itu belum terjadi. Mari kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan gontok-gontokan satu dengan yang lain, bukan sikut mengikut satu dengan yang lain, bukan menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi di sini ada kekompakan, ada kebersamaan untuk bangun pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan kirim saudara dari tempat yang lain ada di sini karena Tuhan punya rencana yang besar untuk tempat ini. Supaya pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini melalui kita semua, melalui gembala dan jemaat. Saudara harus pahami itu, bahwa Tuhan kirim bukan saja kirim di tempat ini, di Kabupaten Morowali. Tuhan kirim bukan hanya untuk kita bekerja mencari nafkah, tapi Tuhan kirim karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di sini. Saya serukan di hati kita, setiap datang beribadah di tempat ini, topanglah pelayanan di sini, topang gembala di sini, keluarga hamba Tuhan bergerak bersama dalam pergerakan spiritual kita, sehingga pelayanan di sini akan terus bertumbuh dan berkembang. Amin. Tutup mata sekali kita mulai berhubungan dengan Tuhan. Kita mulai menyembah Dia. Katakan, Kau Bapa yang baik. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Firman Allah tidak kebetulan kau dengar. Firman Allah tidak kebetulan itu sampai terdengar oleh telingamu. Saya berseru di hatimu, taruh kebenaran ini di hatimu, taruh firman ini di hatimu, taruh ini di hatimu, dan biarkan firman itu menguasai hidup kita. Biarkan firman itu menegur kita jika kita salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Biarkan firman itu memberi kita kekuatan di saat kita lemah. Hanya firman yang mampu menolong kita hari ini, besok dan selanjutnya menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan. Hanya firman yang sanggup menolong. Kalau engkau masih bisa dengar suara Tuhan, sekali lagi, kalau engkau masih bisa dengar suara Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau. Dia ingin peluk engkau dengan kasih-Nya. Tuhan ingin peluk engkau dengan cintanya. Dia ingin menggendong engkau dengan anugerahnya. Dia ingin melindungi engkau dengan mujizatnya. Dia ingin menyertai engkau dengan kuasanya. Itu akan terjadi dan kita akan nikmati kalau kita andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan, hidup menjadi manusia baru, dan memahami bahwa tempat kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi tempat yang sesungguhnya itu adalah surga. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Jiwa
Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang, buat cintamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang datang mengedukasi kami, yang datang menempahkan, yang datang menggembleng kami, yang datang mengarahkan kami, yang datang menegur kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkata bahwa Engkau Bapa yang baik. Di hadirat-Mu setelah kami dengar firman, kami akan bangun sebuah komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kami sepakat bersama-sama yang hadir saat ini. Kami mau mengandalkan Engkau. Engkau yang menjadi utama dalam hidup kami. Kami mau menjadi manusia baru. Manusia baru yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan selalu taruh pemahaman di hati kami bahwa bumi ini bukan tempat kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanda syukur kami dengan firman. Kami akan memberi korban persembahan. Ajar kami memberikan, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Semua yang diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan kepada pujian. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sedang menegur kita kembali, mengingatkan kembali kita bahwa satu-satunya Allah yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada, baik kita dalam pekerjaan ataupun di mana, kita tetap andalkan Tuhan. Yang sepakat sama-sama katakan amin.
korban persembahan dijalankan, kita angkat pujian sungguh ku bangga Bapa.
tidak ada yang lain selain Engkau. Hati kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam kehadiran-Mu, dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia, tetapi kami datang di tempat yang tepat. Dan kami percaya dengan iman kami akan pulang membawa berkat yang besar dari Tuhan. Bapa di sorga, biarlah setiap kehadiran kami, ketika kami pulang firman-Mu kami tangkap, dan tidak akan kami lakukan dengan percuma. Tapi kami siap untuk mengerjakan setiap firman-Mu yang kami dengar. Kami memberkati hamba-Mu yang sedang melayani kami dalam kebenaran firman. Kami percaya hikmat pengurapan keberkatan Allah yang dahsyat Tuhan kembalikan menjadi bagian milik hamba-Mu, keluarga bahkan pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengangkat tangan dan hati kami bersyafaat memberkati bangsa kami. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dijaga oleh Tuhan, Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami percaya Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, daerah kami Sulawesi Tengah yang kami kasihi diberkati Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Bahkan tanah Bungku tempat di mana kami berada, kami percaya tanah Bungku diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami bersahadi sepakat, kami memperkatakan iman kami. Kami berdoa bagi suku Bungku dan Donggala. Kami percaya darah Kristus telah tebus mereka dengan lunas. Mereka adalah milik Tuhan. Kami doa malam hari ini, biarlah suku Bungku dan Donggala dimenangkan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan kami semua jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang mengerjakan dan menuntaskan amanat agung di mana Tuhan bawa kami. Biar kami menjadi saksi Injil yang hidup. Biar Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini hamba memberkati seluruh jemaat Cornerstone tanpa terkecuali. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu bapak, sampai pada orang tua kami yang lanjut usianya. Semuanya dalam keberkatan Tuhan. Dijagai seperti biji mata Tuhan. Dilindungi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Malam ini kalau ada yang datang dengan sakit, kami percaya kuasa bilur-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya segala sakit yang kami alami oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus jadi sembuh oleh kuasa darah-Mu. Kami yang lemah, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan kami. Kami yang putus asa, kehilangan pengharapan, kami percaya dalam Kristus ada janji pengharapan bagi kami. Bahkan kami yang datang hari ini dalam duka cita dan bersusah hati, kami percaya Roh Kudus sumber penghiburan bagi setiap kami. Setiap kami yang datang juga dengan beban yang berat, dengan pikulan yang berat, kami percaya dalam Kristus ada jawaban. Yang berkekurangan malam hari ini Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan bawa kami menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kami. Bahwa biarlah iman kami percaya, keluarga negaraan kami bukan berada di bumi, tapi warga negara kami adalah di dalam sorga, tempat di mana Kau janjikan kami akan berada bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kiranya selama kami ada di bumi ini, kami mau terus menghidupi kerajaan-Mu datang bersama-sama dengan kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah kiranya ibadah kami malam hari ini menyukakan hati Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah dan jadilah pelaku firman. Kasih karunia, rahmat serta damai sejahtera Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan menyertai engkau sekalian jemaat Tuhan. Diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Dijauhkannya engkau dari segala penyakit, kecelakaan, mara bahaya, maut. Diperintahkannya malaikat sorganya untuk menjaga engkau di segala jalanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat yang besar